Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini materi kita adalah materi fikih. Kita akan membahas satu masalah yang sesungguhnya sering terjadi di tengah-tengah kita, terutama ketika kita melakukan transaksi jual beli yang disebut oleh para ulama fikih dengan istilah tadlis. Ya. Apa itu tadlis? Kata guru kita, yang dimaksud dengan tadlis adalah wa igra'ul 'aqidi wa khadi'atuhu liyuqaddima 'ala al-'aqdi dhannan annahu fi maslahatihi wal waqi'u khilafu dhalik. Jadi yang dimaksud dengan tadlis itu adalah satu bentuk pengelabuan, penipuan yang dilakukan oleh seorang pemilik barang, dalam hal ini penjual, ya, agar konsumen itu tertarik untuk membeli barang itu, ya, agar konsumen tertarik untuk membeli barang itu karena konsumen menganggap bahwa barang itu bagus, barang itu berkualitas. Wal waqi'u khilafu dzalik, padahal sesungguhnya tidak demikian. Ya. Wa yatahaqqaqu al-igra'u wal khadi'atu bil qawli aw al fi'li aw al kitmani. Ya. Pengelabuan itu atau pembodohan itu yang dilakukan oleh seorang penjual terhadap konsumen pembeli itu bisa terjadi pertama dengan cara kata-kata yang disampaikan, atau bisa jadi perbuatan, ya, atau bisa jadi sengaja ada istilahnya menyembunyikan. Kita lihat apa yang dimaksud dengan kata-kata atau perbuatan atau menyembunyikan. Ya. Kata guru kita di sini, ammal igra'u bil qawli fa huwa al-kadhibu as-sadiru min al-ba'i aw man yu'awinahu aw ya'malu li hisabihi hatta yuhmil al-'aqid al-akhara 'ala at-ta'aqud kan yuksima lahu bi anna hadha al-mabi'a la mathila lahu fi as-suq aw urida 'alayya fihi kadha min ath-thamani wa lam uqbil aw annaha fursatan lan ta'ud. Maksudnya adalah bahwa penjual itu untuk mengelabui pembeli dengan kata-kata dusta. Seperti kalau dia mengatakan, ya,
ini barang tidak ada samanya. Mutena selo kaki macene sapa pada padan aku dilalana ye kampunge de togaga. Ini barang ini tidak ada yang produk, tidak ada yang jual kecuali misalnya saya. Dan harganya sekian. Ya, artinya barang apa istilahnya? Barang antik kira-kira, karena tidak sembarang yang jual gitu. Itu tujuannya adalah untuk memancing pembeli bahwa ini memang barangnya kayaknya istimewa. Karena tidak sembarang yang menjual. Padahal bisa jadi barang itu banyak juga yang jual. Itu namanya igra' bil qaul. Ya. Jadi secara kata-kata. Atau dia mengatakan kepada si pembeli, sebenarnya barang ini sudah ada yang tawari, dia mau beli sekian juta misalnya. Tapi dia balui. Itu kan? Kenapa saya tidak jual? Karena harganya belum. Tapi koi di melok malai, buat dimuah, si kuai itu. Nah, itu sumpah pocong juga namanya itu, Pak. Bisa jadi ini barang tidak ada yang tawari. Agak disangka kadang-kadang tawari kita kan. Ya, ini penjual ini tidak boleh seperti itu. Ini sungguhnya barang ini sudah ada yang tawari 10 juta, tapi saya belum mau jual. Tapi kau ini nak semelok malah taruh nih. Tak tambah-tambah ini CD 10 juta 500. Padahal itu barangnya belum ada yang tawar sama sekali. Ya, itu tujuannya dilakukan supaya konsumennya itu tertarik untuk membeli barang itu. Itu namanya tadlis bil qaul. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, tak boleh. Ini bisa dilakukan oleh si penjual atau mitra penjual itu. Misalnya, Alena bos, engkau anak buana, ada orang yang dipekerjakan, kok engkau matu pengeli, podangi maka ada makwe, napa guru, maka begini, seperti itu tadi, itu tidak boleh. Ya, nasabah mak beli ki ceritana, itu disebut tadlis. Ya, lalu kemudian yang kedua, wa ammal ighra'u bil fi'li, adapun ya pembodohan atau penipuan ya untuk menggiur pembeli itu supaya dia beli barang itu ya bil fi'li, dengan melakukan satu bentuk apa terhadap barang, bahwa ihdatsu fi'lin fil ma'qudi alaihi liyadhhura bi suratin ghaira ma huwa alaihi fil waqi' aw fi'lu bi sil'ati ma yuhi kamalaha kataglifi al masnu'at ghairil jayyidati taglifan hasana. Ya, ini contoh. Seperti misalnya barangnya sudah rusak, tapi perbaiki bungkusnya. Pada cengi ke sini, ya, padahal ini barangnya sudah tidak kualitas lagi. Tapi dia kemas ulang, pada cengi buku-buku na, kau perlu paci-pacingi, pamilah-milai. Padahal ini barangnya sudah tidak kualitas. Kalau itu dilakukan tujuannya adalah untuk membodohi konsumen, maka itu tidak boleh. Ya, kita jual apa adanya. Ya mereka komakadaki bisa makada ini barangnya sudah rusak, cuma saya merawat supaya kelihatan bersih, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ini sudah rusak, lalu kemudian diganti dengan case yang baru, tujuannya adalah supaya pembeli yakin bahwa ini barangnya masih kualitas, itu tidak boleh. Itu namanya tadlis. Ya, melakukan pembodohan, penipuan kepada mustari atau dalam hal ini adalah konsumen. Ya.
Jadi kataglifi al-masnu'atil ghairil jayyidah taglifan hasanan, seperti membungkus barang-barang yang sudah tidak kualitas tapi bingkisannya bagus, kelihatan menarik, akhirnya terjual laku. Ya, kalau tujuannya tadi penjual itu ya untuk melakukan pengelabuan, maka itu tadlis. Tapi kalau seandainya perawatan dilakukan dan dia terus serang kepada si penjual, si pembeli bahwa barangnya ini sebenarnya sudah seperti ini, tapi saya lakukan ini supaya tidak tambah parah, maka itu tidak apa-apa. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Atau wa wada'a 'alaiha alamat al-jawda allati tuhimul mushtari annaha rafi'atul qadri. Atau barang itu sebenarnya dikemas sedemikian rupa, dikasih cap, yalengi cap, yalengi merek, supaya masulnya linnah. Itu tidak boleh. Ya, maksudnya dikasih merek dengan harapan, karena dengan merek itu pembeli itu merasa tergiur untuk membeli barang itu karena dianggap sebagai barang yang kualitas. Tak dampeng enggak maraja. Ini kan banyak sekarang begini. Ya, maksudnya barangnya KW tetapi mereknya oke gitu. Dalam dunia bisnis kan begitu. Ya, sering kita dengar itu HP apa? Yang paling mahal HP-nya apa coba? Hah? Apa? iPhone? iPhone berapa? Pokoknya iPhone. Nah itu. Ya dikasih merek iPhone juga, padahal itu iPhone cuma merek, bukan yang sesungguhnya. Ya, baru dijuallah sedikit agak rendah dari yang asli. Artinya itu pemalsuan dari sisi produk. Itu tidak boleh dengan memakai merek yang betul-betul memang istilahnya apa ya, selama ini orang menganggap bahwa itu merek memang hebat, bagus gitu. Itu tidak boleh. Ya kok merek iPhone misalnya aslinya tidak apa-apa, dipelesetkan sedikit, pen gitu. Ya kan, pen. Ya, sama dengan arloji dulu kan, ada arloji Mirado. Ya. Tapi KW-nya Grado gitu. Ya, aja pakai Mirado karena Mirado itu asli. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini kalau unsur kesengajaan dilakukan untuk mengelabui si pembeli. Karena banyak konsumen itu tidak tahu kualitas barang. Yang penting magelo na itapak buku na enelili. Tapi bisa jadi barang itu sesungguhnya hanya aksesorisnya yang menarik, tapi di dalam itu sudah hancur gitu. Itu tidak boleh. Itu namanya tadlis. Ya, sama dengan misalnya wa tala'ul athathi wal mafrushat was sayyaratil qadimati litadhhura annaha hadithah. Misalnya juga contoh mobilnya sudah peot tapi dicat ulang, di apa istilahnya itu, didiko ulang. Wah, pada sisong atau baru padahal mobilnya bisa jadi sudah sering mogok, atau mobilnya sudah pernah tenggelam 2 bulan karena banjir. Ya, supaya kelihatan menarik dari casingnya, bungkusannya itu dicat ulang, didiko ulang. Kalau didiko ulang tujuannya adalah untuk mengelabui si pembeli bahwa ini barang asli, tidak ada apa-apanya, itu tidak boleh.
Tetapi kalau pembaharuan dalam arti perawatan itu tidak apa-apa. Maka di situ ngetongan na oto coa na tapi udiko-diko cek dia supaya kasih semangat toy. Ya, itu tidak apa-apa. Ya kan? Tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu dan itu dirahasiakan betul, tidak sampai disampaikan kepada konsumen, pembeli, itu tidak boleh. Bapak Ibu sekalian. Terutama dari koyer pengelia makutana toy. Kedede itu kan masalah anu ta. Kedede di mata tanah-tanah itu kumai itu padahal ada kan orang berani seperti itu. Udah itu mata po di mata tanah-tanah nikah koi. Maka damaga dia aja nah. Dia percaya begitu saja. Ya, itu biasa ada orang berani begitu. Itu sebenarnya tidak jujur gitu kan. Ya. Wa amma al-igra'u bil kitmani. Ini yang sengaja menyembunyikan kekurangan barang itu. Misalnya dia tahu persis bahwa barangnya ini sudah tidak bagus, tapi dia sengaja selalu mengatakan bagus, bagus, bagus. Nah, itu dia. Ya, seperti apa contohnya? Ya. Ya, barang yang pada biasanya dijual, ya kan? Dia selalu mengatakan bagus-bagus, padahal dia sendiri sebenarnya sudah tahu kalau barangnya tidak begitu sudah. Ya, narahasiakan ini supaya betuan yeru barangnya taralai. Ya, dengan harga yang seperti biasa begitu. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, termasuk juga tadlis itu, dan ini juga tidak dibolehkan, yang sering kita dapatkan di masyarakat kita, yang kita lakukan pada hewan. Misalnya kambing, sapi. Tidak ada unta di sini kan? Tidak ada unta. Di dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan masarrah. Ya, bai'ul masarrah. Apa itu bai'ul masarrah? Bai'ul masarrah itu adalah satu bentuk pengelabuan apa dongo-dongo yang dilakukan oleh seorang pemilik hewan terhadap hewannya untuk memancing orang lain supaya hewannya itu dibeli gitu. Contohnya, ya misalnya contoh, ada orang mencari misalnya sapi untuk tujuan ternak, jadi dia mencari bibit sapi yang sehat, yang kira-kira medongke mega susuna, kira-kira begitu. Nah, tradisi orang Arab itu ada istilah tadi masarra itu. Termasuk kambing, ya sapi, ya unta. Kambing itu, kambing betina, biasanya disengaja itu dia tidak perah susunya sampai sekian minggu. Nah, sengaja dia perah susunya rubembe sekian hari, sekian minggu. Supaya nanti kalau ada pembeli datang, wah, magalo-galo ya indok bembe, magalo dia lendok bembe pak. Mega susunah. Padahal liru susunah memang telu ni minggu dia kena perai jadi maraja gitu. Itu namanya masarra, itu tidak boleh. Ya, kalau tujuannya itu dilakukan supaya si pembeli itu tertarik, maka dah magalo ya lendok bembe. Nasabah istilahnya apa itu? Ya pokoknya seperti itu tadi penampilannya. Maka dia kok magasannya dena produktif itu kan dena lo mengelit kan. Agan na melo ya lendo bembe na dena produktif tapi ko melisa padahal itu unsur kesengajaan atau masyarakat tadi istilahnya untuk mengelabui pembeli, itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks sekarang itu banyak, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, sekalipun sebenarnya tidak disebut dengan masarra. Misalnya ada orang dia jual kambing atau jual sapi, dia kompa itu kambingnya. Ya,
supaya kelihatan gemuk begini, enak kompai dia itu bisa kapiko carana di kompa. Papa ada mana sedih bangga melo di kompa, bembe kompa to. Kasih ya itu olok-olok. Wah ini kambingnya itu nak termasuk angin. Bayangkan, akhirnya kan kelihatan besar itu. Datang pembeli, wah ini melisa-lisa majuku ya, dibeli, ya, dibawa ke rumah sampai 2 hari kempes. Kenapa bisa-bisa tiba-tiba ini kambingnya ini kempes begini? Cara apa Pak dikompes di rotunda itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Dia no deh. Tapan rasa-rasa lo ini sabah. Tak kompai dah yero anu kompai bang mitanya mana ke bembe melo to di kompa bang motor ni coba bang motor bahasa kita di kompa mana kasih bang panrasana tu bembe patama yani tapi itu kadang ada orang melakukan itu benrawatan di tete-tete mah bembe para pure ka pemandreanu ini pas ini kempes gitu. Kelihatan aslinya bahwa kambing itu tidak seperti yang dibayangkan. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, tak boleh. Ya. Saya kira itu sebagai pengantar dari materi kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita ada waktu lumayan, kurang lebih 25 menit Baswar. Ya, kalau ada yang mau komentar boleh disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menceritakan kasus dan saya mau tanya hubungan ini masih belum juga. Ini perusahaan di bidang ayam peternakan. Biasanya kan ayam normal itu 1 bulan baru bisa pakai ayam potong. Nah, sedangkan teknologi berkembang sehingga ada istilah vaksinasi pemuda sehingga ayam ini per 2 minggu sudah bisa pakai dan itu bisa langsung dijual ke pada muat-muat begitu. Nah ini kan efek negatif manusia itu vaksinasi dan segala macam itu efek racun yang masih di dalam tubuh. Kalau kita saja yang normal itu 1 bulan kalau itu yang potong, ini bisa per 2 minggu ambil lagi karena vaksinasi tadi, dan itu sifatnya dijual juga. Bagaimana boleh seperti itu? Ya, saya tidak ahli dalam dunia ayam ya. Jadi taruhlah misalnya begini, ayam potong. Kalau ayam potong itu, misalnya seperti yang disampaikan, itu normalnya 1 bulan, itu sudah layak potong, tanpa harus diapakan. Ya, saya kira itu yang bagus. Oke. Tapi kalau ada istilah percepatan, ya dengan divaksin, ya supaya magati maraja, ya kan? Tapi kadang kempes. Memang proses perkembangannya ketika divaksin itu cepat dia berkembang besar, ya kan? Nah, itu di satu sisi. Tetapi yang menjadi masalah karena Anda itu mengatakan itu racun misalnya, dan itu bisa membahayakan konsumen. Ketika ayam itu dia potong, dia konsumsi, itu bisa membahayakan, itu tidak boleh. Ya, la dharara wa la dirar, kata Nabi SAW. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Ya. Nah, ya makukwe, jangankan ayam, hampir bisa dipastikan semua yang kita konsumsi sekarang itu ada kimia ini. Kalau ini dia itu pasti di kimia semuanya, disemprot pakai racun apa segala macam, itu semuanya kimia. Bahkan sayur-sayuran itu di kimia semua. Jadi wajar maku kue malolo mopi tahu le mega nila sama di bola Pak beko nih
Mesok biasa nggak lewat, tapi hampir bisa dikatakan semua yang kita konsumsi itu ada kimianya. Inilah menjadi masalah di kita ini. Ya, dan pada riolo orang-orang tua kita dahulu kan. Sekarang ini kan, waduh gimana ya. Nah intinya saya kembali ke masalah itu. Artinya produsen itu juga harus memperhatikan maslahatnya konsumen. Ya, kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi justru membahayakan konsumennya. Makanya sonti bawan nih supaya mengganti maraja, ebalui. Kita kan sudah tahu bahwa ini disuntik nanti, jangan ada yang makan di antara kita. Bisa jadi kalau itu yang dilakukan memang itu salahan itu. Nesanga lena makada dewe lo mandre ya padahal lena punna nasabah maga lena pura jama-jama. Gitu. Nah, itu intinya kalau penggemukannya itu ya itu enggak apa-apa sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah itu adalah proses penggemukan dengan menggunakan bahan yang istilahnya bahasa kasarnya tadi dalam tanda petik ada racun gitu. Itu membahayakan tentunya. Ya, tentu membahayakan. Ya, jadi saya kira kalau kita mau apa lebih aman, ya kita tunggu misalnya 1 bulan lagi dia tuh metal ada mana, ya dia tuh metal pak. Masalahnya ini kan, ini kita bicara tentang maslahat, ya itu bisa membahayakan, mendatangkan berbagai macam penyakit bagi yang mengkonsumsi. Itu kan banyak seperti beras, ya supaya mengkilat. Saya baru-baru melihat di berita ada pengusaha beras di Jawa sana itu sudah mengedarkan sekian ribu ton beras, tapi dia putihkan dengan pembersih apa yang sesungguhnya itu sangat berbahaya supaya berasnya itu mengkilat, ya mungkin disemprot atau diolah pakai apa itu. Nah, itu tidak. Magi ko maridi, pasangi maridi yang penting daripada anu maridi di ya ko wae muade itu nama gagah kalau pakai air biasa. Tapi ini pakai zat yang membahayakan kesehatan gitu. Itu luar biasa. Malah juga saya pernah lihat di YouTube itu di Arab Saudi ada pengusaha apa namanya itu madu. Ternyata madunya itu dibuat dari oli mobil, oli mati. Ya romanita ina pasi campur anu maceni jadi magalo pasianda roti maceni. Padahal itu oli. Itu ditangkap sudah tamat riwayatnya sudah itu orang kalau ditangkap kalau begitu. Iya. Dia di bawah tanah itu perusahaannya digeledah. Oh, didapat ternyata oli mati la ilaha illallah. Jadi oli mati ya secani pada begini madu hitam padahal oli hitam. Ya, otoe lagi ko de dipasu magati oli na yero. Den oleh lari magallo. Tahu sing lo dipandre oli. Malita-lita macening. Cara dia macening panataroi pemanis. Ini orang ini yang begini-begini bahaya nih. Alena pa napikir iki, tahu na panrasa-rasa. Dia oleh lancar ginjal na agan na ko dilala. Pero cara na pa uli malita ko dilala. Ini begini-begini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Jadi ada satu yang kalau pembicaraan itu memang banyak unsur-unsurnya.
yang menarik dari usaha yang adalah mengenai kesepakatan tidak kabulnya. Ya. Nah, kalau melihat sejarah jual beli yang dilakukan oleh Nabi pada saat dia melakukan transaksi itu dia sudah jelas detail dari apa yang dia mau jual, termasuk cacat-cacat sekalipun. Ya. Kalau diambil dalam seharian sekarang, ada konsep kesepakatan yang dibangun seolah-olah itu konsep yang dipaksakan. Apa contohnya? Kalau kita masuk di Indomaret, kita masuk di Alfamart, itu tidak ada kesepakatan yang langsung antara penjual dan pembeli, karena barang itu sudah disimpan, harganya sudah pasti. Mau atau tidak, tapi tidak ada proses kesepakatan seperti yang itu. Ya, itu hanya tidak bisa dapat kalau kita berkunjung ke pasar tradisional, misalnya. Karena efeknya barang penjual dan pembeli itu sudah mungkin. Ayo punya barang jual pisang, kita tahu bahwa pisang ini penjelasan dari penjual pembeli kita bisa tahu nama itu. Tapi kalau konsep liberal itu sama tidak ada konsep itu. Apapun yang ada diproses. Iya, betul. Nah, ini mungkin adalah bagian juga seperti proses pelaksanaan. Habis itu kan proses cara menjual market ke lapangan. Ya, kalau proses itu dibangun dengan konsep ini kurang, mobil yang mungkin aksi yang kemudian kalau dalam pemeliharaan itu tidak sama. Kalau dijual dari memberikan penjelasan yang detail dan penggunaannya dan terjadi kesepakatan, berarti itu tidak jadi masalah. Ya, yang jadi persoalan kalau mungkin itu tidak dijelaskan secara detail karena ada unsur penipuan moral di dalamnya. Nah, ini mungkin yang mungkin sangat menarik karena proses Islam ini kan sempurna. Jadi ini sebenarnya kalau saya melihat kalau sudah ada itu tadi makmum konsep jual beli ini harusnya dikatakan bahwasanya penjual dan pembeli itu harus jujur. Kejujuran itu yang disebutkan. Nah ini mungkin yang tidak tercipta mungkin di lapangan kalau penjual ini merawat memiliki dokumennya kepentingan pribadi, tidak menunjukkan unsur kejujuran itu sehingga transaksi jual beli ini tidak sesuai yang diharapkan. Itu mungkin ya, salam. Ya, terima kasih. Saya juga pada dasarnya berpikiran seperti itu. Idealnya memang seorang penjual itu harus seperti yang digambarkan tadi. Ya, terutama kalau memang penjual itu sangat paham bahwa barang ini sudah tidak orisinal lagi misalnya. Jelas kan? Ya, tapi lagi-lagi ini memang kelemahan kita. Ya, kelemahan kita di situ. Ya, kelemahan kita. Kalau pada masa Nabi ya memang begitu. Ya, dan itu juga bisa dimaklumi karena pada masa Nabi itu artinya bentuk transaksi jual beli yang dilakukan itu istilahnya sangat sederhana. Ya, barang-barang yang dijual pun juga belum dilabeli dengan berbagai macam label. Ya, beda dengan yang sekarang misalnya kalau misalnya di Indomaret atau di ya supermarket lah pada umumnya, itu hampir semua barang yang dijual itu ada label-labelnya. Jadi tinggal kita melihat komposisinya apa, dan saya kira itulah penjelasannya secara singkat tentang gambaran barang itu. Nah, tapi kalau di pasar-pasar tradisional ya sudah memang tidak ada begitu kan. Kelapanya kan jual kelapa. Nah, tidak tahu kan kelapanya sejak kapan diambil dari pohonnya. Misalnya sayurnya apanya segala macam, sangat tradisional. Jadi kesimpulannya memang ya Islam itu
penekanannya pada nilai, terutama nilai kejujuran yang digambarkan. Ya, jangan kita merasa takut kalau barang ini misalnya tidak laku kalau saya ungkapkan yang sesungguhnya. Ya, itu yang menjadi. Yang kedua, kelemahan kita terus terang Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar perbandingan saja. Kita dengan di negara-negara lain, termasuk di Arab pada khususnya, itu hampir semua toko itu selalu ada semacam pemeriksaan tentang barang-barang yang siapa tahu ada yang barangnya sudah di-expire misalnya, tidak layak dijual lagi tapi masih dijual. Itu ketat. Ketat itu. Iya. Kapan ada misalnya toko diperiksa barang-barang jualannya itu ternyata sudah ada yang tidak layak jual, di-expire, itu didenda dan ditutup tokonya, usahanya. Dan kalau di sini kan enggak, apalagi kalau di pasar-pasar tradisional, iya, dan di sini makanya ini barangnya sejak kapan ini? Iya, jangankan di pasar-pasar tradisional, pasar-pasar swalayan yang apa segala macam, kadang juga ada itu. Ini tinggal 1 minggu, iya kan? Kalau misalnya dalam bentuk makanan yang dikonsumsi, lungu-lungu seni balu mobil, makanya ibalu pak rogi kiko di, ya runa pikir-pikir rogina, dia na pikir-pikir makanya kalau barang sudah lungu-lungu seneli tahu nandre mapedi watana, lo kama dotoro tambah mega duit capu, gitu. Nah, ini pengawasan menurut saya, pengawasan. Ya kalau di Arab itu yang mengawasi itu Wizarat Tamwin namanya. Jadi kementerian apa istilahnya kalau di sini? Iya itu dia barangkali. Itu kementerian ya. Ya. Ya pokoknya kementerian yang kewenangannya itu memeriksa produk-produk yang layak yang tidak layak. Kapan ditemukan ada seperti itu, didenda dan ditutup. Itu saya kira itu. Terima kasih penjelasannya Bapak itu tadi. Ya idealnya memang di dalam Islam seperti itu tadi. Kita jujur, ada serah terima, ada penjelasan. Ya. Assalamualaikum. Biasanya kita temui di beberapa daerah terdapat pedagang bohong. Iya. Terdapat pedagang bohong. Iya. Seperti misalnya ada sekitar 15 pedagang itu, 3 di antaranya itu sisi poster tidak jujur. Nah, pertanyaan kami adalah apakah digunakan dalam Islam atau kebutuhan dunia? Sebab dalam sebuah ilmu yang berpikiran tersugesti dengan tulisan tersebut di pengadilan. Jadi sebenarnya mungkin berpersepsi bahwa yang tidak tertulis mungkin di pengadilan itu bisa saja seperti itu. Kemudian kalau benar berarti bukan dan harus dikawal. Tapi jika tidak benar, begitu warga ya tadi ini dikatakan 3 kilo seduri sampai di rumah, ya mungkin sebetulnya mungkin tidak terjadi di beberapa. Iya. Kalian. Nah, bagaimana? Terima kasih semua berdua. Assalamualaikum. Ini masalah timbangan ya, dacing. Ya. Jadi ini terus terang Bapak Ibu sekalian, ini sangat sensitif. Ya. Intinya timbangan itu, takaran itu harus betul-betul apa adanya. Ya. Dan itu dalam bahasa Al-Qur'an ada itu. Wailul lil mutaffifin. Ya kan? Kecelakaanlah bagi al-mutaffifin.
Siapa al-mutaffifin itu? Kata Allah, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya, yaitu orang-orang kalau dia yang membeli sama orang, oke, pada cengita karena capok. Kurang mau itu apa? Tapi sebaliknya kualena mak balu. Oh. Jadi engkau makepuk ke dia, engkau makepuk ke dia se. Ini tidak boleh. Terus terang tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tak dampung enggak marah aja. Litere, kuyero litere dipakai mengelia, terus dipakai mak balu. Maka dia litere baru pakai mengeli supaya mageloi saro-sarona litere malau ko balu. Yang penting pada mota karena dia magaga. Tidak ada masalah liternya beda, yang penting kapasitasnya persis sama. Yang tidak boleh liternya beda kalau kapasitasnya tidak sama. Ada yang mekepuk ke bawah, ada yang mekepuk ke atas. Kau mengeliki, ya mekepuk dia wah supaya mega negara. Kau mak baluki, mekepuk dia saya supaya cedek. Pada ni golah. Ya, nak kumelo ki magalo carata mak balu golah. Mudah-mudahan dia apa balu golah tu. Tapi kau alhamdulillah kita praktek Bapak Ibu sekalian. Itu gula pasir. Ada nanti makada siaga lima, makada siliter, 10 jangan makada siliter, makada masih dopo. Jangan makai bila siliter. Apa jaka mama itu pura disuki boleh ditimba? Cuma 80 ons. Berapa kayak itu? Pokoknya dia kena siliter padahal noki kuro siliter Pekku cara apa? Betulnya dia dali. Nah itu tadi, nak kurangi, nak pamakada siliter makada mani basi doko. Dia nak mak bala ko makai sidoko, pas sidoko memang meloi kurang meloi lebih aja lah sidoko. Pak, memang di anu di doko. Makai siliter ternyata di ini. Ya kan? Atau makai deki, ini berapa ini berasnya? Ini 10 kilo, ada yang 5 kilo. Ternyata dia nak kena 5 kilo. Tertulis kurang 5 kilo, neto 5 kilo. Akan ada bani si karung necu, si kuae, karung maraja-raja si kuae. Lebih aman kalau begitu. Timbangan jujur. Wah itu jelas itu kenapa ada orang mengatakan timbangan jujur? Karena dunia perniagaan timbang menimbang bermasalah karena ada oknum yang mencederai timbangan sehingga banyak orang sudah curiga dengan timbangan. Dia melakukan pembelaan diri, kikur pakai ini timbangan jujur. Yero si tampena dia nulis pusarai. Yang jelas ya jujur matoka, tidak perlu saya kasih di situ timbangan jujur. Ya, itu pembelaan karena kadang memang bermasalah dalam dunia dacing gitu kan. Ya, ada yang saya mau tanyakan Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu ada yang bisa memberikan penjelasan juga ke saya. Pada Pak Balu penjual gabah, saya hampir tidak pernah menemukan orang di pinggir jalan itu dia timbang gabahnya di siang hari. Unik Pak. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Napa center bagi nomor. Ya. Makin aku tomelo masih sana macaka ko nomor daripada mas center sikit. Itu juga saya tidak mengerti. Dia komentari cuman saya bertanya saja. Kenapa itu penjual gabah itu ya pura topi mengeribi na pematimbang. Main ada mau timbangi di asoe, elegi supaya macakak dita. Ini memang topasnya. Saya juga tidak tahu apakah hubungannya malam dengan dacing itu memang ada atau bagaimana. Allahu alam, saya juga tidak tahu. Itu dia bisa jadi seperti yang kita bilang. Ya, baca saya. Oh begitu. Bisa jadi.
Ya. Ya. Makasih. Kita kasih satu ibu kesempatan di belakang. Atau ibu juga mau? Tidak apa-apa, langsung 2 basmar. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mohon maaf bila pertanyaan saya ini agak menyinggung sedikit yang berhubungan dengan ASN. Pak Ustaz, ini saya mau tanyakan, soalnya kan sekarang kan sistemnya ceklok. Sistem cekloknya dari kantor di mana sistem ceklok. Di mana ada oknum pagi-pagi datang ceklok, setelah itu Pulang ke rumah. Nanti setelah asar baru balik lagi ceklok. Katanya kan sudah 10 minggu juga sebelum ceklok. ya. Apakah itu termasuk memakan gaji unta atau bagaimana? Saya mohon dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya begini Bu, apa ya? Memang yang harus menjelaskan itu adalah atasan. Ya, kalau pegawainya hanya diharapkan datang ceklo habis itu terserah mau kemana, nah itu ya. Jadi ada lebih takut sama ceklo ketimbang apa itu? Ya, intinya begini Bu, ya kembali ke pribadi. Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau seandainya memang ya selama ini yang dipahami yang penting kita ceklok, habis ceklok boleh kemana-mana, ya sudah, itu yang terjadi. Tapi kalau aturannya misalnya semestinya setelah ceklok harus berdiam di situ dulu, nanti pulangnya kalau sudah jam istirahat dan seterusnya, ya sudah seperti itu. Ya, ya. Insya Allah intinya begini, yang penting kita tidak melalaikan tugas pokok kita. Ya, insya Allah itu apresiasinya, gajinya itu insya Allah halal. Ya, yang penting memang dalam hati kita itu tidak ada niat yang lain-lain. Ya. Nah, itulah susahnya dalam dunia administrasi sekarang ya, seperti itu. Ada orang mungkin ya seperti itu tadi, datang, pulang, minta pesan apa jumpa, akhir bulan sama, karena menentukan cuma itu saja cekloknya, bukan yang dinilai orangnya betul ada apa tidak, terus menerus di tempat gitu kan. Nah, itu. Dia boleh komentari lah ada ya. Tapi pada intinya ya tugas pokok itu tidak boleh diabaikan. Makasih. Terakhir Ibu yang di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Malam ini saya ke tema Pak Ustaz sedikit bocorkan karena ini yang sering saya alami tentang tema itu tentang kebohongan atau memperlombakan kebohongan. Saya sering alami di Pak Ustaz. Karena ada kerabat, teman, bahkan keluarga yang sering menawarkan barang
dalam bentuk makanan atau dalam bentuk bulan. Kadang-kadang kita tertarik karena ini kan keluarga sahabat, mungkin tidak terlalu membuat dia banyak berbohong sampai kita belinya. Tapi setelah kita gunakan, makan atau bahkan kita pakai dalam keluarga, sepertinya kita tidak puas dengan kejadian atau apa itu semacam bohong yang pernah disampaikan sebelum kita meditasi di sampai saat itu kita merasa bukan berarti yang manusia berasa saja, karena kita saya punya hati sampai sedikit mungkin kita melihat bahwa sebenarnya tidak jujur. Kita sampai sini untuk bersandar berangkat tidak terlalu lama, tapi merasa tidak sedikit. Sebenarnya yang saya tanyakan dan sesuai alat seperti ini, apa kira-kira yang kita lakukan supaya meredam hal ini tidak terjadi? Ya. Tapi saya tidak bisa terima proses sebagai itu. Makanya malam ini saya juga saja karena saya tidak ingin seperti itu. Apakah saya harus menerima apa adanya atau saya ingin memperjelas lagi seperti itu ya, karena tidak semuanya yang rasa apa yang disampaikan kita rasanya ini sudah benar, karena tidak terlalu susah tapi kayaknya belum mampu kalau terima. Terima kasih kalau saya salah. Salah. Jadi intinya begini Bu, ya barang yang dibeli kalau itu berdasarkan tadi tadlis atau mengandung unsur gharar, maka itu konsumen itu ketika dia merasa bahwa barang ini memang tidak seperti yang digambarkan, itu dia punya hak untuk mengembalikan. Tapi bagaimana kalau sudah dimakan? Ya sudah, kalau ibu tidak puas jangan beli lagi sudah. Itu aja. Ya. Tidak beli lagi. Ya, karena merasa bahwa barangnya tidak sesuai dengan promosinya misalnya. Ya sudah, kita berhenti sampai di situ. Tapi seandainya itu barang dalam bentuk digunakan, tidak dikonsumsi, bisa saja barang itu dikembalikan. Kalau ternyata penjelasannya tidak sesuai kenyataan yang ada, itu ada khiyarnya. Ya seperti itu Bu. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, konsumen itu juga punya potensi untuk bersekutu dengan penjual. Kalau dia melakukan apa yang disebut dengan misalnya testimoni, wah barangnya mantap, pokoknya ini, padahal si Andre culik apa roh? Itu juga kalau memang pokoknya mantap, mantul, mentok, apa namanya itu segala macam tayyib. Kalau memang segitu tidak apa-apa testimoninya Pak. Tapi kalau misalnya ada orang saya punya barang, saya cobakan apa gratis kok. Tapi dengan catatan nanti testimoni pokoknya mah gelo manu padahal itu ada istilah najas. Itu juga nanti bisa kita jelaskan. Yang pada intinya najas itu artinya persengkongkolan seorang yang punya barang dengan orang untuk mengelabui pembeli, itu tidak boleh. Ya, jadi kesimpulannya Ibu, ya kalau barangnya sudah dikonsumsi ya sudah, jalan keluarnya kita terima apa adanya, tapi jangan beli lagi gitu. Tapi kalau seandainya barangnya dalam bentuk pemakaian misalnya, ya itu bisa saja kita kembalikan kalau merasa kita tidak seperti yang disampaikan. Saya kira itu Bu, terima kasih. Allahu a'lamu bishawab. Insyaallah panjang umur semua, kita nanti lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.